Halo, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah monitor portable dari G-Story dengan seri GSW56TB Pro. Nah, untuk isi dalam kotaknya sendiri itu, yang pertama kita dapat batok kepala chargernya atau adapternya. Tapi sayangnya saya tidak bisa memakainya karena ini itu kepalanya tipe kayak yang di Cina sana, bukan yang kayak di Indonesia yang kepala dua gitu. Terus dapat remote-nya ini sangat berfungsi untuk masuk ke pengaturan, jadi beda kayak monitor portable lain yang pakai tombol fisik. Nah, ini pakai remote, jadi lebih memudahkan kita kalau misalnya nanti monitornya itu dalam mode portrait gitu. Lalu selanjutnya dapat kartu ucapan biasa, kayak di Xiaomi juga biasa dapat kayak ini. Terus dapat kartu garansi, tapi sayangnya ini garansinya garansi internasional, garansi di distributor. Jadi kalau untuk ngeklaimnya sendiri harus ke Cina sana. Lalu beberapa kabel-kabel seperti ini, ada kabel dari Type C ke 2 USB tipe B, tapi saya nggak pernah pakai karena laptop saya sudah Type C. Jadi kalau misalnya laptop kalian yang nggak ada Type C nya, nah bisa mengakali dengan kabel ini yang sudah dapat dari kotaknya. Lalu ini itu ada kabel dari mini HDMI ke VGA. Kalau misalnya benar-benar misalnya mau nyambungin ke PC gitu, mungkin ya, saya kurang tahu juga yang ini. Terus dapat kabel dari USB B ke apa ini, yang kabel lama ya, ini mini B ya, nggak salah. Nah, untuk isi dari kotaknya segitu dulu. Kita lihat untuk mereview monitornya. Lanjut ke monitornya. Di dalamnya itu seperti ini. Jadi modelnya dia dapat flip case dari bawaan yang ya lumayan premium lah ya. Terus di belakangnya ada 2 lubang speaker trill. Sebenarnya speakernya ini kalau boleh tahu sebenarnya ini kurang bagus sih, kayak dia suaranya nggak begitu keras. Jadi kalau saya lihat juga ke monitor portable lain dari review-review di YouTube itu hampir semuanya kalau untuk budget monitor portable kayak gini semua. Jadi suaranya kurang lantang, kurang bersih, nggak sebagus speaker di laptop lah ya, atau di HP gitu. Terus kita lihat di samping sisi kanannya itu terdapat terdapat lubang jack 3,5 mili. Untuk di sisi kanannya sendiri itu terdapat lubang jack 3,5 mm, 2 USB Type C sama VGA dan mini HDMI. Terus di sebelah kirinya terdapat tombol untuk pengaturan. Jadi tombolnya tuh sliding sama bisa ditekan seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan monitor ini ke laptop gitu ya. Monitor portable-nya itu pakai kabel USB Type C ke Type C yang sudah terdapat di dalam kardusnya tadi, ke kotaknya tadi. Menghubunginya, ingat yang ada tulisan G-Story-nya itu ditancapkan ke monitor portable-nya. Terus yang nggak ada tulisannya itu ditancapkan ke laptop, ke yang ada Type C-nya. Oke, lanjut untuk menghubunginya itu saya masuk ke pengaturan display setting. Lalu monitor 2-nya itu kan awalnya kan dia mirroring si monitor 1, yaitu monitor laptop saya. Jadi saya ubah dengan cara monitor 2-nya itu ke bawah, lalu klik yang extend display sini. Nah, jadi pas awalnya itu kayak gini. Nah, awalnya tuh seperti ini. Jadi monitor 1 itu nge-mirror monitor 2 jadi landscape. Jadi yang ada misalnya kursor saya itu di monitor 1 itu sama geraknya dengan monitor 2. Terus caranya buat agar terpisah itu tadi itu
Jadi di extend di display, jadi nanti monitor 2-nya itu jadi nggak ke mirror monitor 1 lagi. Lalu kalau misalnya monitor 2-nya itu mau dibuat portrait, tinggal di portrait, atau enggak kalau saya tuh portrait lipat karena lubang USB C-nya itu nanti kalau misalnya di portrait jadi di bawah gitu. Begitu sebaliknya kalau misalnya mau landscape untuk monitor 2-nya. Nah, nanti kalau misalnya tadi sudah ke pengaturan extend-nya dan sudah di flip ke portrait, nanti si monitor portable-nya jadi kayak gini. Contoh nih ya, saya mau buka aplikasi misalnya Discord. Bentar, loading dulu. Nah, terus saya ingin Discord-nya itu dipisah gitu, misalnya di monitor 2, jadi tinggal geser aja seperti ini, serat naik. Nah, jadi Discord-nya akan ada di sebelah kanan saya atau di monitor portable-nya itu. Jadi monitor portable ini sangat berguna ya, semisal kalau saya nanti mau ngoding itu jadi tinggal pindahin, terus tinggal si monitor utamanya saya mau lihat video YouTube atau enggak Udemy seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bahas si pengaturan dari monitor portable ini. Memakai remote, klik tombol menu, nanti akan muncul monitor portable seperti ini. Terus terdapat 4 pengaturan, ada fast set, vector set, sound set, sama general set. Kalau fast setnya itu semisal saya ingin ningkatin kecerahannya, ningkatin kontrasnya, volumenya, dan color temperaturnya seperti itu. Tapi kalau saya mau boleh bilang, kecerahan monitor portable ini tuh tidak terlalu bagus. Jadi dia tuh hanya 220 nits atau 220 jendela per meter kubik. Jadi kalau misalnya max brightness-nya tuh, nah, jadi kayak semisal 60 ke 100-nya itu tidak terlalu banyak peningkatan yang signifikan gitu kecerahannya. Jadi saya biasanya di 50 aja. Kalau enggak di 30, karena saya kalau misalnya terlalu terang kurang enak gitu dipandang. Untuk kembalinya tuh klik menu, sama kalau mau masuk ke pengaturannya itu ke pengaturannya itu nanti klik OK aja gitu. Vector set kalau misalnya mau ada HDR atau yang lainnya, saturation, gamma, hue, color temperatur, dan lain-lain. Sound set kalau misalnya ingin mengatur volume dari monitor portable-nya itu ya di sini aja kok. Habis itu ada volume gain seperti itu. Bentar. Untuk volumenya, kualitas volumenya sendiri itu kurang terlalu bagus, jadi lebih bagus speaker di laptop atau enggak di HP. Ada kalau general settingnya tuh seperti ini, misalnya ada input source-nya kita mau ke Type C aja atau ke HDMI aja, mirroring, nah, seperti itu, auto aja ya. Bentar, ada loading. Di sini tuh juga udah ngedukung FreeSync atau G-Sync ya. Tapi kalau saya tuh off-kan aja, karena gimana ya? Karena itu kayak gimmick aja gitu. HDR-nya juga mending di off-in aja. Nanti gambarnya di monitor portable jelek banget. Nanti malah jadi kayak palet gitu deh. Kayak cat air. Kurang terlalu bagus. Auto power off-nya kalau saya di off-kan aja. Jadi nanti kalau misalnya di on-kan nanti tiba-tiba mati gitu loh. Berapa saya juga kurang tahu karena saya belum pernah nyoba. Jadi sini saya off-kan aja. Rotate-nya itu bukan rotate kayak gini ke landscape, tapi cuma rotate si pengaturannya aja. Nanti kalau misalnya saya off-kan, nanti pengaturannya itu akan ada di sini gitu loh. Terus language, transparan, OSD time, Wi-Fi reset. Kalau semisal udah terlalu banyak perangkat yang nyambung ke
monitor ini gitu. Di reset juga kalau mau misalnya kembali ke pengaturan awal. Nah, sekarang saya mau testing audio sama sekalian buka YouTube ya. Misalnya saya buka YouTube, terus saya cari, terus saya misalnya karena insecure dengan masa depan, terus saya akhirnya belajar bahasa Cina seperti ini. Kita lihat. Nah ini ya, jadi kayak apa ya, dia kecil banget si audionya. Enggak. Maksud interaktif adalah saat kalian belajar dari video ini, kalian tidak boleh diam saja, melainkan harus aktif berbicara. Misalnya, ketika saya membacakan sesuatu, saya akan memberi jeda, kalian harus ikut baca. Terus, dalam membahas, Nah ini volume maksimal dari si monitor portable seperti ini. yang sudah dipelajari, kalian juga harus ikut menjawab. Selain itu, kalian bisa memanfaatkan komentar untuk bertanya, memberi saran, ataupun memberikan tanggapan atas video kita agar kedepannya bisa semakin bagus. Kemudian, Terus kalau mau misalnya lihat seberapa bagus sih kualitas dari monitor ini, karena saya juga sepertinya nih belum 100% sRGB gitu, jadi agak mendapatkan pemberitahuan setiap ada penambahan materi. Agak apa ya, kayak pecah gitu gambarnya, agak bukan pecah sih, kayak agak buram aja gitu sebenarnya, walaupun dia udah bagus juga. Oke, seperti itu. Nah, untuk spesifikasi lengkap dari si monitor GSW 56TB Pro itu seperti ini. Nah, jadi ini saya bandingin yang sebelah kiri itu yang gak Pro, jadi GSW 56TB biasa. Terus yang kanan itu GSW 56TB Pro. Spesifikasinya itu hampir sama ya. Jadi dia tuh sudah 15,6 inch, Full HD, 1080, 60Hz, touchscreen juga, resolusinya juga sama, brightness-nya sama, kontrasnya 800:1 juga sama, response time-nya 8 millisecond, via angle-nya tuh 170 derajat, terus port-portnya tadi sudah saya jelasin juga. Nah, terus perbedaannya apa sih? Perbedaannya dengan yang biasa GSW 56TB sama yang Pro, GSW 56TB Pro ini itu ada di wireless monitornya. Jadi si GSW 56TB Pro itu bisa jadikan wireless. Nah, tapi si monitornya ini kan sebenarnya nggak ada baterainya kan. Nah, terus gimana sih kok bisa ada wirelessnya itu? Jadi kita tuh colokin dulu dengan para chargernya tadi, atau enggak kalau saya kan jadi nggak bisa pakai karena itu kan dari outputnya bukan 2 pin kan. Saya pakai yang charger HP biasa. Terus saya itu bisa, sebenarnya di monitornya itu ada kayak semacam wifi, jadi ada IPC-nya gitu. Jadi misalnya kalau saya mau connectin tuh tinggal connectin wireless gitu. Tapi kelemahannya itu apa? Kelemahannya itu di wireless ini jadi nggak bisa touchscreen. Jadi cuma jadi biasa aja, jadi kayak monitor biasa. Selanjutnya saya akan menghubungkan HP saya ke monitor portable ini tapi secara wireless. Nah, ini saya sudah nyambungin dengan kabel charger biasa biar untuk ada powernya si monitornya. Nah, caranya itu bagaimana? Kita buka di HP-nya itu ada home screen seperti ini kalau HP saya. Nah, terus ada namanya proyeksi layar. Kalau enggak di HP lain namanya Miracast atau sejenisnya. Proyeksi layar. Nah, seperti ini. Nanti itu di perangkat tersedia namanya Mirroring 6031F5. Tapi namanya itu bisa berubah gitu. Tapi yang jelas yang pertama tuh ada kata mirroringnya. Nah, coba kalau misalnya diklik, nanti authentication, waiting authentication. Jadi ini tuh pakai wifi yang ada di dalam si monitornya itu. Jadi kayak ada IPC-nya gitu.
koneksinya sendiri emang agak lama ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah tersambung seperti ini, nanti yang ada di layar HP itu akan termirror di monitor portable-nya secara wireless ya. Jadi ini saya nggak pakai kabel apa-apa di sini. Dan saya ke tombol home, saya buka seperti ini. Nah, tapi ini touchscreen-nya itu hanya berlaku di HP, jadi nggak bisa ada di monitor portable-nya. Jadi kalau saya gerakin juga nggak bisa di sini. Nah, terus kalau mau touchscreen gimana? Ya tinggal pakai kabel USB-nya aja sih sebenarnya ke monitornya. Tapi ini karena HP saya yang murah atau bagaimana? Jadi ini ada sebuah ketololan di sini. Jadi layarnya tuh nggak mau ke mirror ke si monitor portable-nya. Tapi touchscreen-nya ke mirror dong. Nih. Tapi gak ketampil di monitor portable-nya. Saya juga nggak tahu nih. Sebenarnya ada pengaturan bagaimana. Saya juga kurang tahu. Mungkin bisa dibantu di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya ada beberapa yang kayak HP-HP mahal ya, kayak yang Samsung flagship. Kalau nggak Oppo yang flagship bisa sebenarnya. Samsung Dex juga sebenarnya support. Tapi nggak tahu di HP saya kalau begini. Tapi ternyata bisa dengan nyambung ke wifi-nya tadi, nyambung ke wireless-nya. Bisa. Seperti ini. Kalau untuk gambar atau enggak buat webtoon gimana? Apakah enak? Saya coba ya ntar. Saya coba di aplikasi Sketchbook. Kalau menurut saya sih kurang recommended sih, karena dia respon tabs-nya itu kan tinggi. Nah, jadi ada kayak delay. Nah, jadi delaynya itu kerasa banget. Kalau menurut saya kurang. Untuk harganya sendiri yang versi ini, yang GSW 56TB Pro yang ada wireless-nya itu di harga 3,2 sampai 3,3. Kalau misalnya beruntung bisa di bawahnya 3 juta juga ada di Tokopedia. Kalau saya belinya di Shopee 3,250, terus dapat cashback 50.000. Nanti tokonya saya cantumin aja di deskripsi ya. Terus untuk yang bukan Pro-nya berapa yang nggak ada wireless-nya, yang GSW 56TB biasa, itu di harga 2,75 sampai ya 2,8, 2,7 lah sekitar situ. Banyak sih yang jual di Tokopedia. Kalau misalnya di Shopee cuma 1 toko atau 2 toko gitu. Terus kenapa ini worth it gitu? Kenapa G-Store ini worth it? Kan monitor portable kan ada banyak, ada Bix, ada Kenoa, ada terus dari yang Korean Shopaholic gitu yang nggak ada mereknya gitu. Kenapa ini worth it? Pertama itu build quality-nya. Build quality-nya tuh kokoh banget. Jadi udah beberapa kali jatuh ya. Itu ya masih bagus gitu. Terus dia punya wireless, terus tampilan settingnya tuh bagus gitu, wireless, terus dia pakai remote. Jadi settingnya tuh pakai remote, jadi lebih memudahkan kita lah. Kalau misalnya kita taruh di gantung jadi monitor tetap gitu, pakai VESA gitu, itu bisa. Tapi untuk lubang VESA-nya sendiri saya juga nggak tahu ada atau tidaknya ya. Saya belum pernah nyoba. Karena ini buat portable jadi lebih gampang aja. Terus di harga segini itu 3,2 ya kok ini. Dia sudah touchscreen, terus sudah ada jack 3,5 mili. Jadi lebih worth it lah. Karena ada yang jual itu 3,6 kalau nggak salah, itu baru ada. Terus yang 3,2 nya tuh baru yang touchscreen biasa aja. Sebenarnya kualitasnya tuh sama yang dijual di Shopee untuk touchscreen dan sebelumnya, tapi build kualitasnya kokoh gitu aja. Kontranya itu yang seperti monitor portable di harga budget seperti ini, 2 juta sampai 3 juta. Itu warnanya itu kurang gitu. Warnanya kurang apa ya? Kurang keluar gitu. Jadi kalau misalnya dibandingin sama yang harganya mahal kayak punyanya Asus, punyanya ViewSonic gitu.
menurut saya tuh gambarnya lebih bagus ViewSonic sama si Asus. Terus kualitas speakernya juga kayak asal ada aja gitu, jadi nggak terlalu kencang gimana gitu. Nah, menurut saya sih itu aja, tapi selebihnya ini worth it. Kenapa? Karena kalau yang kita ngambil pro-nya ya di S5 6TB yang 2,7 di harga segitu sudah touchscreen udah 1080. Terus oh iya, kalau misalnya ada distributor yang ngeluarin 4K gitu malah lebih bagus lagi. Tapi sayangnya di Indonesia belum ada. Sebenarnya saya juga mau cari yang 4K, tapi itu lewat Lazada itu seharga aslinya 3,2. Tapi kena bea cukai jadi 600.000 sama shippingnya. Jadi seharga 4 jutaan. Menurut saya kurang worth it. Awalnya sendiri itu saya nggak mau ambil yang Gistory ini, saya awalnya mau yang Yorde Svelte Pro. Kalau nggak yang Magnif Pro ke 3,8 Magnif Pro ada, tapi sayangnya kosong semua di OL Shop. Terus yang Svelte Pro itu ada di harga 2,9. Sayangnya itu dia stuck pixel, jadi beberapa pixelnya pasti ada yang putih-putih gitu. Jadi menurut saya ini ya worth it lah ambil yang Gistory ini daripada yang lain, karena build quality sama bagus gitu aja. Yang lainnya biasa, bahkan ada yang jelek gitu. Oke. Mungkin cukup sekian ya video saya. Silahkan kalau mau like, subscribe, biar bisa cepat dimonetisasi di YouTube-nya, biar saya bisa beli gadget yang lain lagi. Oke. Dadah.